30 April 2026 di sebuah kabupaten yang tenang di Jawa Timur, sebuah sejarah buruk baru saja terjadi. Iring-iringan mobil hitam meluncur membelah kegelapan. Di dalamnya duduk seorang pria yang beberapa jam lalu masih memegang tongkat komando tertinggi di daerah itu, Gatot Sunu Wibowo. Ini bukan sekedar berita penangkapan biasa. Ini adalah deja vu yang menyakitkan bagi warga Tulung Agung. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, dua pemimpin mereka diangkut oleh lembaga anti rasuah. Namun apa yang ditemukan KPK kali ini bukan sekedar suap proyek atau bagi-bagi komisi. Ini adalah tentang sebuah inovasi kejahatan yang belum pernah tercatat dalam sejarah korupsi di negeri ini. Operasi tangkap tangan itu dimulai dari seorang ajudan berinisial IOG. Saat matahari mulai terbenam, ia tertangkap basah menerima gepokan uang dari seorang staf dinas. Dari satu tangan ke tangan lain, benang merah itu ditarik hingga ke pendopo kabupaten. Total ada 18 orang diamankan, 14 diantaranya diterbangkan ke Jakarta. Gatot Sunu Wibowo, sang bupati, kini resmi mengenakan rompi oranye. Ironis, Tulung Agung seolah terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang tak berujung. Padahal harapan akan perubahan sempat membumbung tinggi saat kepemimpinan berganti. Tapi di balik meja-meja kayu jati yang dipoles mengkilap, sebuah skema mengerikan telah berjalan sejak hari pertama pelantikan. Bayangkan posisi Anda sebagai seorang pejabat organisasi perangkat daerah atau OPD. Anda baru saja dilantik, mengenakan seragam kebesaran, bangga karena telah mencapai puncak karir ASN. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan hitungan jam. Tak lama setelah pelantikan, Anda dipanggil ke sebuah ruangan khusus. Tidak boleh ada ponsel, tidak boleh ada saksi. Di sana sudah tersedia 2 lembar kertas dengan materai yang sudah tertempel rapi. Surat pertama, pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sekaligus mundur dari status ASN. Surat kedua, pernyataan tanggung jawab mutlak atas pengelolaan anggaran. Instruksinya singkat dan dingin. Tanda tangani sekarang. Namun ada yang aneh. Tanggalnya dikosongkan dan Anda tidak diberikan salinannya. Surat itu disimpan rapat oleh ajudan bupati. Sejak detik itu, leher Anda sudah terikat tali yang ujungnya dipegang oleh sang penguasa. Jika Anda tidak loyal, jika Anda tidak menuruti perintah, atau jika Anda gagal menyetor uang, tanggal di surat itu tinggal diisi. Esok harinya, Anda dianggap mengundurkan diri secara sukarela. KPK menyebut ini sebagai modus pertama dalam sejarah mereka. Sebuah kontrol total. KPK menyebutnya pemerasan sistematis. Kami menyebutnya modern slavery in birokrasi atau perbudakan modern dalam birokrasi. Pejabat dipaksa menandatangani surat kematian karir mereka sendiri di hari pertama kerja. Ini bukan lagi kerjasama korporatif, ini adalah intimidasi birokrasi. Setiap pejabat diperlakukan seperti pengutang. Ajudan bupati memiliki catatan khusus di dalam buku hitam. Siapa yang sudah menyetor dan siapa yang masih berhutang. Tagihan datang bukan sekali sebulan, tapi bisa 2 hingga 3 kali seminggu, tergantung kebutuhan pribadi sang bupati. Berapa harga yang harus dibayar untuk menjaga surat sakti itu tetap kosong? Target yang ditetapkan tidak main-main, 5 miliar rupiah dari 16 OPD. Hingga saat ditangkap, setidaknya 2,7 miliar rupiah sudah terrealisasi. Uang itu bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga 2 miliar per instansi. Caranya licin. Bupati akan menggeser atau menambah anggaran di sebuah dinas, misalnya ditambah 100 juta rupiah. Namun sebelum uang itu cair, sang bupati sudah meminta jatah 50% di depan. Pejabat OPD tersebut akhirnya harus berhutang untuk menggunakan uang pribadi terlebih dahulu demi menuruti sang tuan. Lalu, kemana uang miliaran itu mengalir? Apakah untuk pembangunan jalan, pelayanan publik? Bukan. Berdasarkan temuan KPK, uang haram itu digunakan untuk membiayai gaya hidup pribadi, membeli sepatu bermerek, jamuan makan mewah, biaya berobat pribadi, hingga pemberian THR kepada sejumlah anggota Forkopimda untuk menjaga harmonisasi di daerah.
Dampaknya masif ketika seorang kepala dinas dipaksa menyetor miliaran rupiah. Dari mana ia mendapatkan uangnya? Ia akan mulai memeras bawahannya lagi. Yang paling simpel, memotong dana perjalanan dinas staf, mengkondisikan pemenang lelang proyek, hingga menunjuk langsung perekanan tertentu. Ini adalah efek domino korupsi. Satu orang di puncak berbuat curang, maka seluruh sistem di bawahnya dipaksa untuk ikut busuk. Pelayanan publik menjadi sisa-sisa atau residu dari perampokan sistematis ini. Mari kita bahas modern slavery in bureaucracy atau perbudakan modern dalam birokrasi yang jadi modus korupsi di Tulung Agung. Mengapa mereka para pejabat itu tidak melawan? Dan mengapa mereka tidak lapor? Jawabannya adalah psikologi sandera. Dalam perbudakan modern, pelaku tidak perlu mengunci pintu penjara. Mereka hanya perlu memastikan korban merasa tidak punya tempat untuk pergi. Bagi seorang ASN, jabatan adalah segalanya. Jabatan adalah cicilan rumah, biaya sekolah anak, dan martabat di mata tetangga. Bupati Gatutsunu tahu itu. Dia tidak hanya memeras uang, dia memeras rasa takut. Saat ajudannya menagih setoran 2 hingga 3 kali seminggu, dia bukan sekedar menagih uang, dia sedang mengingatkan para korban, ingat, saya memegang hidupmu di laci meja saya. Setiap kali mereka menyetor, mereka membeli 1 minggu lagi kebebasan. Ini mirip dengan sistem debt bondage atau jeratan utang di ladang-ladang ilegal Amerika Latin. Bedanya, utang di sini bukan dalam bentuk uang pinjaman, melainkan dalam bentuk loyalitas yang dipaksakan. Jika kita melihat ke luar negeri, modus Tulung Agung ini punya saudara kembar yang mengerikan, yaitu sistem kafala di Timur Tengah. Di sana, paspor pekerja migran ditahan oleh majikan. Tanpa paspor, mereka tidak bisa pulang, tidak bisa pindah kerja, dan harus menuruti apapun kemauan sang tuan. Di Tulung Agung, paspor itu adalah surat pengunduran diri yang ditandatangani tanpa tanggal. Ini adalah bentuk evolusi kejahatan jabatan. Korupsi konvensional bersifat sukarela. Hanya ada 2 orang sepakat untuk mencuri. Tapi perbudakan birokrasi bersifat predator. 1 orang memangsa yang lain. Data KPK menunjukkan bahwa pejabat OPD dipaksa membayar ijon atau jatah di depan bahkan sebelum anggaran cair. Mereka dipaksa menjadi penjahat agar bisa tetap menjadi pejabat. Mereka dipaksa merampok anggaran dinas mereka sendiri untuk mengisi kantong sang bupati agar surat sakti itu tetap kosong. Lalu apa yang tersisa dari sebuah kabupaten jika birokrasinya dijalankan dengan sistem perbudakan seperti ini? Yang tersisa adalah pelayanan publik yang cacat. Bagaimana seorang kepala dinas kesehatan bisa memikirkan gizi buruk jika setiap pagi dia bangun dengan ketakutan ditagih setoran oleh ajudan bupati? Dan bagaimana kepala dinas pekerjaan umum bisa membangun jalan yang awet jika 50% anggarannya sudah dipotong di depan untuk membeli sepatu bermerek dan jamuan mewah sang tuan? Perbudakan modern ini menciptakan birokrasi yang lumpuh. Para pejabatnya bukan lagi pelayan rakyat, melainkan pelayan ketakutan. Mereka adalah residu dari sistem yang rusak. Kita harus bertanya, mengapa Tulung Agung? Mengapa pola korupsi ini seolah mendarah daging? Setelah OTT 2018 melibatkan Syahri Mulyo, publik mengira pelajaran telah diambil. Namun kenyataannya modus yang digunakan Gatutsunu justru jauh lebih gelap dan terorganisir. Kini KPK mulai mengarahkan radar mereka ke wilayah tetangga. Malang dan Jember kini dalam pantauan ketat karena muncul indikasi pola intimidasi birokrasi yang serupa. Apakah ini fenomena gunung es? Apakah daerah-daerah lain juga menyimpan tumpukan surat tanpa tanggal di laci-laci ajudan mereka? Keadilan sosial tidak akan pernah tegak selama jabatan publik dianggap sebagai barang dagangan yang bisa disandera. Kasus Tulung Agung adalah pengingat pahit bahwa integritas tidak bisa hanya disandarkan pada janji manis saat pelantikan, melainkan pada sistem pengawasan yang tak kenal kompromi. Para pejabat yang menandatangani itu mungkin merasa tidak punya pilihan, tapi dalam korupsi, diam adalah bentuk dukungan. Dan kini mereka semua harus mempertanggungjawabkan ketakutan mereka di depan hukum. Di bawah langit Tulung Agung yang kembali muram, kita belajar satu hal pahit.
bahwa kegelapan yang paling pekat bukanlah saat lampu dipadamkan, melainkan saat nurani dibungkam oleh selembar kertas tanpa tanggal. Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi ketakutan hanyalah istana pasir yang menunggu pasang datang. Dan saat pasang itu tiba dalam wujud rompi oranye, yang tersisa hanyalah residu, sisa-sisa pengkhianatan yang harus dibayar mahal oleh rakyat yang menaruh harap. Kita tidak sedang kekurangan orang pintar di kursi jabatan. Kita hanya sedang merindukan mereka yang punya keberanian untuk berkata, "Ambil jabatan saya, tapi jangan ambil martabat saya."